Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan video pembelajaran kali ini kita akan bahas materi tentang limit ya. Untuk part yang pertama, kita pelajari definisinya terlebih dahulu. Jadi limit itu cara penulisannya seperti ini ya. Ini cara bacanya, limit x mendekati a dari fungsi fx ya. Ini rumus fungsinya, kemudian sama dengan L ya. Ini mengandung pengertian limit itu berarti dekat ya, dekat atau menggunakan ilmu pendekatan. Jadi kalau misalnya x-nya mendekati A, artinya x-nya itu bukan sama dengan A ya. Jadi jika x mendekati A, x-nya itu bukan sama dengan A ya. Maka setelah dihitung, fx-nya itu akan mendekati L. Itu tidak dari definisinya. Atau cara mudahnya ya, limit itu berarti dekat ya. Yang namanya dekat itu belum sampai ya. Artinya jika x-nya mendekati A ya, belum sampai nilai A sebenarnya ya. Jadi kalau semuanya saya berikan contoh seperti ini misalnya ya. Di sini ada rumus fungsi fx sama dengan 3x dikurangi 4 ya. Jika x mendekati 2 ya, jika x mendekati 2 artinya x ini ya, x ini atau x yang ada di dalam rumus ini silahkan diganti dengan angka yang mendekati angka 2 ya. Yang mendekati angka 2 misalnya ya. Saya kasih contoh 2,01. Ini kan dekat sekali dengan angka 2. Tapi lebih ya, lebih dari 2 ya, tapi masih dekat dengan angka 2. Artinya x yang ada di dalam rumus ini harus kita ganti 2,01, sehingga kalau kita hitung ya, 3 dikalikan 2,01 dikurangi 4. Jadi mengikuti pola rumus ini ya, karena ini 3x berarti 3 kali x. Nah, sementara x-nya ini diganti dengan angka 2,01 ya. Saya ulang, 3 kali 2,01 dikurangi 4. Kemudian ini kalian hitung dulu, 3 kali 2,01 ketemunya 6,03 ya, dikurangi 4 ya. Kemudian 6,03 dikurangi 4 hasilnya adalah 2,03 ya. Atau mungkin dengan cara yang lain ya. Apabila saya ganti x-nya dengan bilangan yang lain ya, dan tentunya masih sama, yaitu mendekati angka 2, tapi ini angkanya di bawahnya, yaitu 1,99. Nah, apabila x-nya diganti dengan 1,99, maka x yang ada di dalam rumus ini juga diganti dengan 1,99. Artinya 3 dikalikan 1,99, tulisannya seperti ini ya, dikurangi 4. Ini kalau kita cari berarti 3 dikalikan 1,99 hasilnya 5,97. Kemudian kalian kurangi dengan angka 4, hasilnya adalah 1,97. Nah, apabila kita lihat ya hasilnya di sini, yang pertama 2,03, yang kedua hasilnya 1,97 ya. Ini ternyata bilangannya juga tidak terpaut jauh ya. Atau mungkin dengan cara yang lain ya. Kalau dengan cara yang lain, langsung saja tanpa kita mengambil angka yang mendekati 2, tapi langsung mengambil angka 2 ya. Jadi kalau yang ini tadi, yang pertama masih mengambil angka yang bukan 2, tapi dekat dengan angka 2. Ini juga sama saja ya, mengambil angka yang dekat dengan angka 2, tapi bukan angka 2. Tapi kalau yang ini kita ngambil langsung dari angka 2 ya. Artinya langsung kita masukkan saja ke dalam rumus ini ya. Berarti 3 kali 2 dikurangi 4. Nah, kalau kita hitung 3 kali 2 ketemunya 6. 6 dikurangi 4 hasilnya adalah 2. Nah, apabila kita bandingkan ya antara hasil apabila langsung kita ganti angkanya dengan angka 2 yang pas ya, atau bahkan yang ini menggunakan ilmu pendekatan ya. Jadi ambil angka yang dekat dengan angka 2, ternyata hasil akhirnya yang pertama 2,03, yang kedua 1,97, yang ketiga adalah 2 ya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat ini hanya terpaut
0, ya. Ini terpaut 0,03, ini juga terpaut 0,03. Kalau ini ketemunya pas sama dengan 2. Artinya nanti apabila kita menghitung nilai dari suatu limit, ya, mendekati nilai tertentu, ya, nanti tentunya kita akan lebih mudah langsung menggunakan angka yang dimaksud, ya. Yaitu misalnya mendekati angka 2, ya udah langsung saja kita gunakan angka 2 tanpa harus menentukan angka yang dekat dengan angka 2. Karena kalau kita menggunakan angka yang dekat dengan angka 2 ini dalam menghitungnya lumayan agak rumit karena hasilnya adalah desimal, ya. Jadi kalau kita simpulkan, ya, limit X mendekati 2 misalnya, ya, limit X mendekati 2 boleh kita langsung hitung menggunakan angka 2 selama hasilnya itu langsung bisa kita dapatkan, ya. Artinya hasilnya itu pasti. Nanti ada beberapa hitungan, ya, yang hasilnya itu tidak pasti, ya. Nanti saya kasih contoh biar lebih jelas. Ya, untuk menentukan limit ini ada beberapa cara yang bisa dipilih, ya, atau bisa diambil. Di antaranya yang pertama, ya, kalian nanti bisa menggunakan metode substitusi langsung seperti yang tadi, ya. Artinya langsung digantikan. Substitusi itu artinya diganti, ya. Jadi nilai X-nya itu langsung diganti dengan angka tertentu, ya. Substitusi langsung ini bila menghasilkan nilai yang pasti atau jelas atau tentu, maka nilai itulah jawabannya, ya. Jadi apabila dengan cara substitusi langsung itu bisa menghasilkan nilai yang pasti atau jelas atau nilai tertentu, maka nilai itulah jawabannya, ya. Nah, sementara jika menghasilkan nilai yang tak tentu, maka menggunakan metode yang lain, ya. Metode yang lain diantara yaitu pemfaktoran, ya. Pemfaktoran yang nanti kalau fungsinya berupa fungsi kuadrat. Kemudian kalian juga bisa menggunakan metode merasionalkan. Ini apabila fungsinya adalah akar, ya. Nanti tentunya setelah difaktorkan atau setelah dirasionalkan, ya, kan bentuknya menjadi lebih sederhana, ya. Nah, setelah bentuknya sederhana, ya tinggal disubstitusikan kembali dengan nilai limit yang mendekati nilai yang dimaksud, ya, dalam soal. Ya, biar lebih jelasnya, ya, kita pelajari, ya. Tadi di sini, ya, ada penjelasan substitusi langsung. Ini bila menghasilkan nilai yang pasti, jelas atau tentu, maka nilai itulah jawabannya. Nah, ini nilai tentu itu yang seperti apa, ya. Dengan yang ini nilai tak tentu itu seperti apa, ya. Kalau ini nilai tentu, ini hasilnya itu pasti jelas. Tapi kalau yang ini nilainya itu belum tentu, ya, atau masih ada kemungkinan hasilnya lebih dari 1, ya. Kita lihat contohnya saja, ya, untuk bisa membedakan nilai tentu dengan nilai tak tentu, ya. Contohnya ini. Ada soal 24 dibagi 3. Ini kan ketemu 8, ya. Kenapa hasilnya 8? Nah, mungkin kalian tidak tahu, ya, atau belum tahu kenapa 24 dibagi 3 ketemu 8. Nah, kita menggunakan inverse atau kebalikan dari pembagian. Nah, pembagian itu kebalikan dari perkalian. Sehingga untuk menjelaskan alasannya, cukup kita kalikan saja. Jadi kenapa 24 dibagi 3 ketemunya 8? Karena 3 kali 8 ketemunya adalah pas 24, ya. Jadi ini angka 8 ini tidak bisa ditawar-tawar lagi dengan angka yang lain, ya. Misalnya kalian jawab, ya, 24 dibagi 3 kok ketemunya 7. Jelas salah. Karena kalau 3 kali 7 itu ketemunya bukan 24, ya, melainkan 21, ya. Jadi hanya angka 8 jawaban yang tepat, ya.
untuk menjawab pertanyaan dari 24 dibagi 3 ya. Karena 3 kali 8 hasilnya pas 24. Seperti itu ya alasannya. Kemudian ada soal yang lain seperti ini, 10 dibagi 2 ketemunya 5. Kenapa nilainya sama dengan 5? Karena 2 dikalikan 5 sama dengan 10. Jadi selain angka 5 tentunya salah ya. 0 dibagi dengan 4 ya, 0 dibagi 4 ketemunya adalah 0. Kenapa 0? Karena 4 dikalikan 0 ketemunya adalah 0. Seperti itu ya. Kemudian 3 dibagi 0. 3 dibagi 0 ketemunya adalah tak terdefinisi ya. Jadi bilangan ketika dibagi 0 hasilnya adalah tak terdefinisi. Kenapa tak terdefinisi? Karena kalau kalian nyari bilangan 3 bagi 0 itu ketemunya berapa, coba ya. Kalau kalian jawabnya ini 1 ya, apakah 0 kali 1 ketemunya 3? Ketemunya 0 kan? Kalau misalnya jawabnya 0, ini jawabannya adalah 0, apakah 0 dikalikan 0 ketemunya 3? Tentunya salah ya. Jadi mau jawab berapapun untuk hasil yang ada di sini ya, itu tidak akan menghasilkan angka 3 ketika dikalikan ya. Jadi 0 dikalikan dengan sembarang bilangan ya, itu tidak akan menghasilkan angka 3, melainkan menghasilkan angka 0 ya. Sehingga apabila ini dicari ya, tidak ada jawabannya ya. Tidak ada jawabannya. Kalau dalam matematika itu istilahnya adalah tidak terdefinisi atau tidak memiliki jawaban. Kemudian 2 dibagi nilai, nah ini ada simbol seperti ini simbol tak hingga ya. Jadi mirip antara simbol tak terdefinisi dengan simbol tak hingga ya. 2 dibagi dengan bilangan yang tak terhingga ya. Tak terhingga ini ibaratnya bilangan yang sangat besar sekali ya. Udah sangat besar sekali. Nah ini kan kalau logikanya seperti ini ya, logikanya ya. 2 ini kan ibaratnya ini Pak makanan ya. Makanan. Saya mempunyai permen sebanyak 2. Ya, saya ulang. Saya mempunyai permen sebanyak 2, tapi akan saya bagi kepada orang sedunia. Ya. Sedunia ini artinya banyak banget ya. Tak terhingga banyaknya. Ya, jadi permennya cuma 2 bungkus, tapi akan saya bagi kepada semua orang di dunia ini ya. Nah, tentunya masing-masing orang akan mendapatkan permen sebanyak berapa? Nah, logikanya kan hampir setiap orang mendapatkan permen sangat kecil ya. Sangat kecil sekali ya. Sehingga permen yang didapatkan oleh masing-masing orang itu hampir ya, karena saking kecilnya permennya hanya 2 dibagi orang sedunia, artinya masing-masing orang mendapatkan jatah permen hampir mendekati 0, atau bahkan ada orang yang benar-benar tidak kebagian, artinya hasilnya adalah 0. Itu logikanya seperti itu, untuk mempermudah menalar dari bilangan tertentu ya. Ini bukan cuma tidak hanya angka 2, tapi semua angka ya. Semua angka atau konstanta berapapun nilainya ya, ketika dibagi dengan bilangan tak hingga itu maka hasilnya adalah 0 ya. Nah, apabila kalian perhatikan untuk hasil-hasil yang ini tadi saya sebutkan ya, ini hasil-hasil ini itu tidak bisa digantikan dengan angka-angka yang lain ya. Jadi hanya angka-angka ini sajalah yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi 8 ya, jawaban dari 24 dibagi 3. Selain 8 berarti salah ya. Selain angka 5 berarti salah ya. Selain angka 0 berarti salah. Selain tak terdefinisi ya salah. Selain 0 juga salah. Nah, inilah yang disebut dengan nilai yang tentu ya. Jadi nilainya ini jelas ya. Nilainya pasti, tidak bisa digantikan dengan angka-angka yang lain. Nah, ini disebut dengan nilai yang pasti atau nilai yang tentu ya.
Jadi nanti ketika mengerjakan soal limit, apabila menggunakan substitusi langsung kok menghasilkan nilai yang tentu seperti ini, ya, nilainya pasti. Ya, maka itulah jawaban dari soal limit tersebut. Ya. Coba kita beralih ke pertanyaan yang lain, ya. Misalnya saya menggunakan angka ini, 0 dibagi dengan 0. 0 dibagi 0. Ini ketemunya berapa kira-kira? Ya. Misalnya kalian menjawab 1, ya, 1. Apakah benar 0 dibagi 0 itu ketemunya 1? Ya, tinggal dikalikan saja, ya. Apakah 0 dikalikan 1 ketemunya adalah 0? Ya, benar ya, 0 ya. Iya, berarti 1 bisa merupakan jawaban, ya. Tapi apakah selain 1 ini, ya, ada jawaban yang lain? Ya, misalnya ini saya jawab ini, hasilnya adalah 1. Ya. Karena 0 kali 1 ketemunya adalah 0, betul ya. Kalau misalnya saya jawabnya adalah 0, ya, saya jawab 0, benar atau tidak? 0 dikalikan 0 ketemunya juga 0 ya. Nah, berarti selain jawaban 1 ini 0 juga benar, ya. Benar juga. Coba saya ganti angka yang lain. Kalau misalnya 0 dibagi 0 ketemunya kok 2, ya, ketemunya 2. Coba kalian kalikan. Apakah 0 kali 2 ketemunya 0? Juga benar ya. Nah, kalau saya jawabnya ini hasilnya adalah 11, ya. Apakah 0 dikalikan 11 ketemunya adalah 0? Nah, juga benar, ya. Jadi kalian mau menjawab angka berapapun, ya, dari hasil bagi 0 dibagi 0, mau jawab angka berapapun tentu benar, ya, karena 0 ketika dikalikan dengan sembarang angka, terserah kalian ya, ini terserah kalian, maka akan menghasilkan bilangan 0. Jadi kita menggunakan konsep yang seperti ini tadi, ya. Jadi untuk menentukan nilai dari hasil baginya itu benar atau salah, kita menggunakan konsep yang seperti ini, ya. Jadi berapapun angkanya akan benar. Nah, inilah yang disebut dengan nilai yang tidak pasti, ya. Nilai yang tidak pasti. Jadi jawabannya bukan cuma 1, ya. Selain 1 ini juga kemungkinan ada jawaban yang lain dan kemungkinan juga benar, ya. Jadi 0 dibagi 0 ini hasilnya adalah nilai yang tidak pasti atau tidak tentu, ya. Kemudian kita ambil contoh yang lain, ya. Ini misalnya 0 pangkat 0. 0 pangkat 0 juga menghasilkan nilai yang tidak pasti, ya. Termasuk nilai yang tak tentu, ya. Ini tak hingga dibagi dengan bilangan tak hingga. Tak hingga ini kan bilangnya besar, dibagi dengan bilangan yang besar, ini juga nilainya belum jelas, ya, tidak pasti, ya. Tak hingga dikurangi dengan tak hingga. Tak hingganya ini nilainya kan banyak sekali, ya, dikurangi dengan bilangan yang banyak sekali. Apakah 0, apakah 1, apakah 2? Ini belum pasti, ya. Jadi hasil-hasil yang seperti inilah, soal-soal yang seperti inilah, ini yang merupakan bentuk yang nilai tak pasti atau tak tentu. Seperti itu, ya. Jadi kalian sekarang bisa membedakan antara nilai yang tentu, ya. Kalau nilai tentu ini adalah nilai yang pasti, ya, jelas hasilnya ini tidak bisa diwakili dengan angka yang lain. Sementara apabila ada soal yang seperti ini termasuk nilai yang tak pasti atau tak tentu, ya. Jadi nanti kalau kita kembalikan ke permasalahan limit, ya, apabila menggunakan substitusi langsung hasilnya adalah nilai yang pasti, ya udah itulah jawabannya. Tapi kalau menghasilkan jawaban yang tak pasti atau tak tentu, maka harus dikerjakan tadi menggunakan cara pemfaktoran bisa, ya. Kalau fungsinya kuadrat,
Boleh juga menggunakan cara merasionalkan kalau fungsinya adalah akar. Ya. Ya, biar lebih jelas langsung saja ini. Ini tadi yang udah saya sampaikan ya. Ini contoh-contoh bentuk yang tak tentu. Kalau tadi pakai angka, ini pakai simbol. Ya, jadi bilangan tertentu dibagi dengan bilangan tertentu, ini akan menghasilkan bilangan tertentu atau konstanta ya. 0 dibagi dengan sembarang bilangan ya. Sembarang bilangan, misalnya konstanta ya. 0 dibagi dengan nilai konstanta tertentu, hasil adalah 0. Kemudian konstanta dibagi dengan 0, hasilnya adalah tak hingga. Oh maaf, bukan tak hingga ya, tapi tak terdefinisi, tidak memiliki jawaban ya. Jadi kalau 0 di atas, ini hasilnya adalah 0, tapi kalau konstanta dibagi dengan 0, hasilnya adalah tak terdefinisi ya. Nilai tak hingga dibagi dengan konstanta, hasilnya adalah tetap tak terhingga. Nilai konstanta dibagi dengan tak terhingga, hasilnya adalah 0. Tadi udah saya terangkan ya. Tak hingga ditambah dengan tak hingga, hasilnya lebih besar lagi ya. Tak hingga. Konstanta dikalikan dengan tak hingga, hasilnya tetap tak hingga. Tak hingga terus dipangkatkan dengan bilangan tertentu ya, hasilnya juga tak hingga. Asalkan K-nya ya harus nilainya lebih dari 0. Tadi beberapa bentuk yang tak tentu ya udah saya sampaikan ya. Ini semuanya hasilnya ini tak tentu atau tak pasti. Ya, kita langsung ke soal limit ya. Langsung ke soal limit. Misalnya ada soal seperti ini ya. Limit dari X mendekati 3 dari fungsi 2X ditambah 4. Ini hasilnya berapa ya. Nah, untuk menyelesaikan soal limit ini, bisa kalian coba menggunakan metode substitusi. Ya, substitusi itu artinya menggantikan. Artinya X ini harus kalian ganti dengan angka 3 ini ya. Asalkan nanti hasilnya adalah pasti, ya udah itulah jawabannya. Tapi nanti kalau hasilnya adalah tak tentu, berarti harus kita kerjakan menggunakan pemfaktoran atau merasionalkan. Ya. Coba kita selesaikan dengan cara substitusi langsung ya. Limit X mendekati 3 dari 2X ditambah 4. Silahkan kalian gantikan X ini dengan angka 3 ya. 2X ini kan artinya 2 kali X ya. Berarti 2 dikalikan X-nya diganti 3. 2 kali 3 ya. 2 kali 3 ditambah 4. Lalu ditulis seperti ini ya. Kemudian kita kalikan 2 kali 3 ketemunya adalah 6. Ya, 6 ditambah 4 ketemunya 10. Ini hasilnya pasti enggak ini? Pasti ya. Ini tidak bisa diwakili dengan angka yang lain. Selain 10 ini salah. Ya, jadi ini termasuk hasil yang tentu atau hasil yang pasti. Nah, karena ini sudah menghasilkan hasil yang pasti atau hasil tentu, berarti jawaban dari limit X mendekati 3 dari 2X ditambah 4 ketemunya adalah 10 ya. Atau bisa kita simpulkan, jadi untuk X yang mendekati nilai 3, maka hasilnya akan mendekati nilai 10. Seperti itu ya. Kemudian contoh yang kedua, limit X mendekati 2 dari fungsi 3X dikurangi 6 dibagi X. Ya. Ini juga sama saja, coba kita menggunakan metode substitusi langsung, kira-kira nanti menghasilkan nilai yang pasti atau tidak ya. X ini dengan X ini silahkan kalian ganti dengan angka 2 ya, silahkan hitung 3 kali 2 dikurangi 6 kemudian dibagi dengan 2 ya. Jadi kalau kita tulis ya, nah seperti ini ya cara ngitungnya. Nanti tinggal kalian kalikan dulu, ini 3 kali 2 temunya 6 ya. 6 kurangi 6, 6 kurangi 6 berapa? 0 ya. 0 kemudian kalian bagi dengan 2 ya. 0 dibagi dengan 2 ketemunya adalah 0 ya. Kenapa ketemunya 0? Karena 2 dikalikan 0 ketemunya 0. Jadi
hasil ini tidak bisa diganti dengan angka yang lain. Jadi hasil ini adalah hasil yang pasti atau hasil tentu. Ya. Jadi kalau kita simpulkan ya, jadi untuk X yang mendekati nilai 2, maka hasilnya akan mendekati nilai 0. Seperti itu. Kemudian soal yang ketiga, ya, limit X mendekati 0 dari 3X kuadrat dikurangi 4X dibagi dengan X ditambah 4. Ya. Ini juga kita bisa mencoba dengan substitusi, ya. X yang ada di rumus ini, baik X ini maupun X yang ada di bawah ini, silahkan kalian gantikan dengan angka 0. Ya. Nah, setelah diganti angka 0, seperti ini ya, 3 kali 0 kuadrat, kemudian yang ini 4 kali 0, seperti ini ya, ini 0 ditambah 4, 0 tambah 4. Yang kita hitung dulu adalah yang pangkat ini, 0 kuadrat, 0 kuadrat nilainya adalah 0, 0 kali 3, 0 ya, berarti yang ini ketemunya 0, kemudian dikurangi 4 kali 0, 4 kali 0 juga 0 ya, berarti yang depan tadi 0 dikurangi yang ini 0 ya, 0 kurangi 0 ketemunya 0 ya. Ini tadi ya, 0 dikurangi 0, kalau yang bawah 0 ditambah 4 ketemunya 4 ya, ini 0 kurangi 0 ketemunya 0, 0 dibagi 4 ya, 0 dibagi 4 hasilnya adalah 0. Kenapa 0? Karena 0 dikalikan 4 ketemunya 0. Jadi ini termasuk hasil yang pasti, tidak bisa digantikan dengan angka yang lain. Berarti untuk limit dari X yang mendekati angka 0, maka hasilnya akan mendekati angka 0. Seperti itu. Kemudian soal yang berikutnya, ya, soal yang berikutnya, limit X mendekati 2 dari X kuadrat dikurangi 4 dibagi dengan X dikurangi 2. Ya. Kalau menggunakan metode substitusi langsung, berarti X yang ada di sini dengan X yang ada di sini bisa kalian ganti dengan angka 2. Ya. Kalau kita ganti angka 2, berarti seperti ini ya. 2 kuadrat dikurangi 4 ya. Kemudian ini 2 dikurangi 2. 2 kurangi 2. Dihitung dulu, ini 2 pangkat 2, ketemunya 4 ya. 4 dikurangi 4, 0 ya. Yang bawah 2 kurangi 2 juga ketemunya 0. 0 dibagi 0. Tadi udah saya sampaikan, 0 dibagi 0 ini ketemunya beraneka ragam ya. Jadi jawabannya itu banyak sekali. Mau jawab 0 ya. Mau jawab 0, betul ya, karena 0 kali 0 ketemunya 0. Mau jawab 1 juga benar, karena 0 kali 1 juga ketemunya 0 ya. Jadi sembarang angka ketika dikalikan 0 maka menghasilkan angka 0 ya. Jadi jawabannya beraneka ragam. Nah, kesimpulannya 0 dibagi 0 ini hasilnya adalah bentuk yang tak tentu atau nilainya ini belum pasti ya. Karena nilainya tidak pasti, maka kalau menggunakan cara substitusi langsung tidak pas ya. Karena tidak pas, maka kalian harus menggunakan metode yang lain. Tadi metode yang lain, metode apa? Metode pemfaktoran atau metode merasionalkan. Tapi kita lihat dulu ya, ini termasuk fungsi apa ini? Termasuk fungsi kuadrat atau fungsi akar? Termasuk fungsi kuadrat ya. Karena termasuk fungsi kuadrat, berarti ini nanti silahkan kalian bisa menggunakan metode pemfaktoran ya. Ya, kalau saya kasih keterangan, jadi karena 0 dibagi 0 adalah bentuk tak tentu, maka fungsi tersebut harus kita ubah agar menghasilkan nilai yang tentu. Ya, cara mengubahnya kita bisa menggunakan cara pemfaktoran ya, karena ini bentuknya adalah fungsi kuadrat ya, ada kuadratnya ya. Ya, karena ini harus dikerjakan dengan cara memfaktorkan ya, berarti silahkan kalian ingat kembali ya. Ingat kembali materi ini, materi persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat ini bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 ya.
caranya memfaktorkan, nanti silahkan kalian cari nilai A, B, dan C-nya. A ini adalah bilangan yang terletak di depan X kuadrat, itu namanya A. Ya. B adalah bilangan yang terletak di depan X, itu namanya B. C adalah konstanta, berarti yang tidak memiliki variabel X, itu namanya adalah konstanta. Ya, seperti itu. Ya. Nah, kalau udah ketemu nilai A, B, dan C-nya, kemudian kita faktorkan. Nah, untuk memfaktorkan caranya cukup mudah. Ya, jadi untuk bagian depan sini dengan depan sini, kalian bisa mengambil dari nilai A-nya. Ya, kalau A-nya 2, ini A-nya 2, berarti nanti nulisnya 2X, ini juga 2X. Kalau A-nya 3, berarti ya 3X, ini 3X. Kalau A-nya min 4, ya, ini berarti min 4X, ini juga min 4X. Jadi untuk bagian depan cukup simpel ya. Jadi kalian tulis sesuai dengan nilai A-nya, ya, tapi ditambahi dengan variabel X, ya, AX, ini juga AX. Kemudian untuk menuliskan yang ada di belakang sini dengan belakang sini, kalian bisa menggunakan cara kalian kalikan nilai A dikalikan dengan C, ya, A kali C. Ini saya tulis sini ya. A kali C ketemunya berapa? Ya, hasil ini nanti kita pecah, ya, kita faktorkan, ya. Jadi berapa dikalikan berapa supaya ketemunya ini, ya, berapa dikalikan berapa supaya ketemunya bilangan ini. Tetapi apabila kita tambahkan, ya, kalau kita jumlahkan, hasilnya harus pas sama dengan nilai B ini, ya. Jadi nilainya harus, kalau ditambahkan maka jumlah antara ini dengan ini harus pas sama dengan B. Saya ulang ya. Jadi kalau ini dikalikan dengan ini, ketemunya adalah ini, angka ini. Kemudian apabila ini ditambahkan dengan ini, maka ketemunya harus pas sama dengan B. Nah, kalau nanti udah dicek ketemunya benar-benar tepat, ya, maka ini dengan ini bisa kalian gunakan untuk jawaban yang ada di belakang sini. Sebelah sini nanti, misalnya ini ya, ini dipindahkan ke sini, ini juga dipindahkan ke sini. Mau dibolak-balik boleh sama saja ya. Misalnya ini ditaruh di belakang atau ditaruh di depan ya sama saja ya. Yang penting kalau ini udah ditaruh di belakang, berarti yang ini taruh di depan. Seperti itu ya. Ya, coba langsung kita cari bentuk faktor dari X kuadrat dikurangi 4. Ya. X kuadrat dikurangi 4. Ini karena ada suku yang tidak lengkap, ya, maka biar kita mudah menentukan nilai A, B, dan C-nya, kita tulis secara lengkap dulu ya. X kuadrat ini artinya kan 1 kali X kuadrat. Ya, ini kalau ditulis secara lengkap seperti ini ya. Jadi ini kalau ditulis lengkap adalah 1 kali X kuadrat. Ya. Kemudian kalau di rumus ini ada B, ya. B ini yang memuat variabel X, ya, namanya koefisien dari variabel X. Di sini kan variabel X-nya nggak ada, ya. Karena nggak ada, berarti X-nya variabelnya, koefisien variabelnya adalah 0, ya. Jadi karena variabel X di sini nggak ada, maka koefisien variabelnya adalah 0. Jadi kalau saya tulis yang lengkap seperti ini ya, 0X. Di sini nggak nampak ya. Nggak nampak. Kalau ditampakkan ya 0 kali X. Kemudian ini min 4. Nah, tetap tulis min 4. Ya, jadi bentuk lengkap dari bentuk X kuadrat dikurangi 4. Kalau kita tulis secara lengkap, 1X kuadrat ditambah 0X dikurangi 4. Sehingga bisa kita tentukan nilai A-nya adalah 1. B-nya adalah 0. C-nya adalah min 4. Nah, min-nya tetap diikutkan ya. C-nya adalah min 4. Nah, kalau udah seperti ini, ya langsung saja kita faktorkan menggunakan pola yang seperti ini ya. Jadi yang depan ini adalah AX. Nah, A-nya adalah 1. Berarti nulisnya nanti 1X. Ya, ini juga 1X. 1X boleh juga ditulis dengan X, karena X sudah mengandung arti
1x. Ini juga ya. Jadi 1x, angka satunya nggak usah ditambahkan. Ini sudah mengandung arti 1x. Ya, jadi bagian depan ini kenapa saya tulis x ya? X, ini x ya. Karena nilai A-nya adalah 1. Ya, jadi 1x, ini juga 1x. Kemudian untuk menentukan yang ada di belakang sini dengan belakang sini ya. Nanti silahkan kalian kalikan ya. Tadi prosesnya adalah A kali C. Berarti A-nya 1, C-nya adalah min 4. 1 kali min 4 ketemunya adalah min 4 ya. Min 4. Nah, ini harus kita pecah. Berapa dikalikan berapa supaya ketemunya min 4. Dan apabila kita jumlahkan, hasilnya harus pas sama dengan B. Ini rumusnya ya. Harus pas sama dengan B. Nah, B-nya di sini 0. Berarti kalau kita tambahkan harus ketemu 0. Jadi, kalau kita nalar ya, berapa dikalikan berapa supaya ketemunya adalah min 4. Tapi kalau ini ditambah ini, ketemunya harus pas sama dengan 0. Coba kalian tebak nilainya berapa? Iya, hasilnya adalah positif 2 dengan negatif 2. Coba kita kalikan ya. 2 dikalikan dengan negatif 2. Ketemunya adalah negatif 4. Betul ya? Kalau kita tambahkan 2, kita tambahkan dengan min 2. Ketemunya adalah 0. Nah, berarti ini merupakan jawaban yang sudah sesuai. Ya udah, langsung kita tempatkan di bagian depan sini ya, dengan yang belakang sini ya. Misalnya ini ditaruh di bagian sini, berarti untuk min 2 kalian taruh di bagian belakang, atau mungkin dibalik ya. Ini ditaruh di belakang, ini taruh di depan. Nilainya sama saja ya. Jadi hasil faktor dari x kuadrat dikurangi 4, hasilnya atau faktornya adalah x ditambah 2 dikalikan dengan x dikurangi 2 ya. Oke, langsung kita tulis saja ya. Jadi bentuk penjabaran dari x kuadrat dikurangi 4 bisa kita tulis seperti ini ya. Tulisan limitnya masih ada ya. Limit x mendekati 2. Nah, ini sudah kita pecah. Faktornya adalah x ditambah 2 dikalikan x dikurangi 2. Nah, prosesnya seperti ini ya. Kemudian yang bagian bawah ini tidak perlu difaktorkan karena bentuknya sudah persamaan linear ya. Tetap kita tulis x min 2 ya. Seperti ini. Nah, kemudian kalau kita amati dari fungsi ini ya, antara yang atas ini dengan yang bagian bawah ada kesamaan nilai atau tidak? Nah, ternyata di sini ada kesamaan nilai ya. X min 2 ini juga ada x min 2. Nah, bilangan ketika dibagi dengan bilangan yang sama itu hasilnya adalah 1 ya. Jadi kalau kita bagi ini dibagi dengan ini, hasilnya adalah 1. Nah, 1 dikalikan dengan ini tidak ngaruh ya. Perkalian dengan angka 1 tidak ngaruh, sehingga ini bisa kita abaikan saja ya ini. Jadi karena ini dibagi ini ketemunya 1, kita abaikan saja. Sehingga hasilnya tinggal yang ini saja ya. X ditambah 2. Sehingga kalau kita tulis limit x mendekati 2, bentuk sederhananya adalah dari fungsi ini, bentuk sederhananya adalah x ditambah 2 ya. Sekarang karena fungsinya sudah sederhana, kita kembalikan lagi menggunakan metode substitusi ya. Artinya x yang ada di sini kita ganti dengan 2 ya. Berarti 2 ditambah 2 ya, ketemunya adalah 4. Nah, ini hasilnya pasti atau tidak? Nah, sekarang hasilnya pasti ya. Tidak seperti yang tadi ya. Kalau tadi sebelum diapa-apakan, kalau kita masukkan x-nya diganti, x ini kita ganti dengan angka 2, hasilnya 0 per 0. 0 per 0 itu tak tentu ya. Tapi setelah disederhanakan, hasilnya ini 4. Ini hasilnya adalah pasti atau hasil yang tentu ya. Jadi jawaban dari soal ini adalah 4 ya. Bisa dipahami ya. Kemudian soal yang berikutnya,
limit X mendekati min 3 dari fungsi yang seperti ini. Ya. Ya, sebelum kita selesaikan ya, coba kita substitusikan langsung ya. Yang bagian bawah ini misalnya X ini kita ganti dengan min 3. Ketik min 3 kuadrat ketemunya 9 ya. 9 kurangi 9 ini 0 berarti ya. Kalau yang ini kita ganti dengan min 3 kuadrat 9 ya. 9 dikurangi ini min 3 berarti 12 ya. 12 dikurangi 12 ini juga 0 ya. Bagian yang atas 0, yang bawah juga 0. 0 per 0. Nah, 0 per 0 itu tak tentu. Karena bilangan tak tentu, berarti dengan metode substitusi langsung ya tidak bisa. Ya. Berarti yang ini harus kita selesaikan menggunakan cara pemfaktoran. Karena ini bentuknya adalah fungsi kuadrat. Nah, coba kita faktorkan ya. Faktornya ini X ditambah 3, X min 4. Ini faktor dari ini ya. Caranya ya seperti tadi ya. Ini saya tulis caranya ya. Ini kan kalian kalikan antara A kali C ya. A-nya kan yang ini ya. A-nya 1 ya. Bilangan di depan sini adalah 1. C-nya adalah min 12. Berarti 1 kali min 12. Min 12 ya. Min 12 ini kita faktorkan ya. Berapa dikalikan berapa supaya ketemunya min 12. Kalau kita tambahkan ketemunya adalah B. B-nya ini ya. Min 1 ya. Setelah kalian cari ternyata hasilnya adalah ini ya. Min 3 dengan positif 3 dengan negatif 4 ya. Karena kalau kita kalikan 3 dikalikan min 4 ketemunya min 12. Kalau kita tambahkan ketemunya adalah min 1. Berarti sudah tepat ya. Karena sudah tepat, berarti faktornya adalah X ditambah 3. Tambah 3 dari sini ya. X min 4 berasal dari sini. Ya. Jadi faktor dari X kuadrat dikurangi X dikurangi 12. Hasilnya adalah X ditambah 3 dikalikan X dikurangi 4. Yang ini pun sama caranya. Ini mirip seperti yang soal yang tadi ya. Jadi nilai A-nya adalah 1, B-nya ini 0 ya. Seperti yang tadi ya. B-nya 0, C-nya min 9. Ini kalau kita kalikan antara A kali C, A-nya 1, C-nya min 9. Berarti min 9 ya. Min 9 kalau kita faktorkan ya, berapa kali berapa supaya ketemunya min 9. Kalau kita tambahkan ketemunya 0 ini ya. Nah, karena B-nya ini tadi 0. Keliru nulisnya. 0. Nah, jadi berapa ya, berapa dikalikan berapa supaya ketemunya min 9. Kalau kita tambahkan ketemunya adalah 0. Ini 0 ya. Hasilnya berapa coba? Hasilnya adalah positif 3 dengan negatif 3. Karena kalau kita kalikan 3 dikalikan min 3 ketemunya min 9. Kalau kita tambahkan ketemunya adalah 0 ya. Jadi hasil faktor dari X kuadrat dikurangi 9 adalah X ditambah 3 dikalikan X min 3 ya. Nah, setelah kita faktorkan kita lihat ya antara bagian yang atas dengan yang bagian bawah. Ada kesamaan angka? Ya, ada ya ini ya. Saat ini bisa kita bagi. Ini X ditambah 3 kita bagi dengan X tambah 3 ketemunya adalah 1. Nah, 1 kita abaikan saja. Berarti hasilnya tinggal yang ini ya, tinggal yang ini. Kalau kita tulis limit X mendekati min 3 ini sudah kita hilangkan ya. Berarti sisanya tinggal X min 4 dibagi X min 3. Nah, kalau udah seperti ini sudah sederhana, kita kembalikan lagi ke metode substitusi. Artinya X yang ada di sini dengan di sini kita ganti dengan min 3 ya. Kita ganti dengan min 3 berarti min 3 dikurangi 4 dibagi min 3 dikurangi 3 ya.
Kita kurangi, min 3 kurangi 4, ketemunya adalah min 7. Ya. Yang bawah min 3 dikurangi 3, ketemunya adalah min 6. Kemudian kita bagi, min 7 kita bagi dengan min 6. Negatif bagi negatif, ketemunya adalah positif. 7 per 6. Ya. Hasilnya adalah 7 per 6. Atau kalau kita tulis adalah 1 per 6 ya. Jadi kalau kita tulis menggunakan pecahan campuran, hasilnya adalah 1 per 6. Seperti itu ya. Kemudian soal yang berikutnya. Sekarang ini bentuknya adalah akar ya, bentuk akar. Nah, kalau bentuk akar ya, pokoknya caranya sama seperti tadi ya. Kita bisa langsung mensubstitusikan ya. Ini kita ganti dengan angka 2. 2 kuadrat kan 4 ya. 4 kurangi 4, ketemunya adalah 0. Yang bawah kita ganti dengan angka 2. 2 ditambah 7, 9 ya. Akar 9 ketemunya 3. 3 kurangi 3 juga 0. Ternyata 0 per 0. Yang atas ketemunya 0, yang bawah juga 0. Sementara 0 dibagi 0 itu ketemunya adalah tak tentu. Berarti bukan jawaban ya. Karena bukan jawaban, berarti kita harus menggunakan cara yang lain ya. Cara yang lain adalah karena di sini fungsinya adalah fungsi akar, berarti kita harus menggunakan cara merasionalkan. Ya, masih ingat ya? Materi kelas 10, materi akar, caranya merasionalkan seperti ini. Kenapa bisa muncul angka yang seperti ini? Padahal soal semula seperti ini ya. Kalian lihat fokus di bagian yang bawah sini saja, karena bagian yang memuat akar adalah bagian penyebut ya. Bagian penyebut ini ya, yang ada di bawah. Yang namanya sekawan ya, jadi merasionalkan itu memang harus dikalikan dengan sekawannya ya. Sekawan itu artinya bilangannya ini, yang depan kita ambil, yang belakang juga kita ambil, tapi simbolnya ini iya berlawanan ya. Kalau di soal ini min, berarti nulisnya plus gitu. Sehingga kalau kita tulis seperti ini ya. Jadi kenapa muncul angka yang seperti ini ya? Ini berasal ya, baik atas sama yang bawah ini berasal dari ini ya. Bentuk sekawan dari bagian penyebut ini ya. Jadi yang depan kita tulis, yang belakang kita tulis, tapi simbolnya berubah jadi plus. Nah ini seperti ini ya. Ini namanya perkalian dengan sekawannya ya. Kalau udah seperti ini langsung saja kita kalikan ya. Yang atas kita kalikan dengan yang atas ya. Ini bisa kita faktorkan ya. Karena ini memuat fungsi kuadrat. Nah, kalau kita faktorkan seperti yang tadi, ini soalnya sama ya. X kuadrat dikurangi 4, masih ingat? Faktornya adalah X ditambah 2 dikalikan X min 2. Ya. Jadi ini nanti kita pecah ya. Nah ini. Ini kalau kita pecah, X ditambah 2 dengan X min 2. Yang ini tetap sama, dibiarkan saja seperti ini ya. Ini masih sama. Kemudian yang bagian ini, kalau kita amati bagian ini, kenapa bisa muncul hasil yang seperti ini? Nah, hasil ini kan berasal dari perkalian ini. Yang bawah dikalikan dengan yang bawah ini. Ya. Caranya mengalikan cukup simpel ya. Berarti yang ini, ya, yang depan ini, ya, bagian yang ini, kita kalikan dengan yang bagian ini. Ya. Ini saya kasih tanda saja ya, biar mudah ya. Yang bagian ini ya, kita kalikan dengan bagian yang ini. Kalau kita kalikan ya, berarti akarnya hilang ya. Bilangan yang ada akarnya kita kalikan dengan bilangan yang ada akarnya. Sementara yang di dalam akar ini sama angkanya, berarti akarnya hilang ya. Jadi akarnya sudah nggak ada, hasilnya adalah X ditambah 7. Seperti itu yang kalikannya ya. Kemudian tinggal yang ini aja. Min 3 dikalikan dengan positif 3. Nah, kita taruh di sini. Hasilnya adalah min 9. Nah, simpel kan? Itu cara hitungnya seperti itu. Kemudian bisa muncul hasil yang seperti ini. Ya.
Ya, berasal dari 7 dikurangi 9. Hasilnya adalah min 2. Ya, jadi 7 dikurangi 9 adalah min 2, negatif 2 ya. X-nya tetap X dikurangi 2. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalau kita amati antara persamaan yang atas dengan bawah, ini ada kesamaan unsur ya. Nah, ini dengan yang ini ya, ini sama ya. Berarti kalau kita bagi ketemunya adalah 1. Ya, ini dibagi ini ketemunya 1. 1 diabaikan saja, nggak usah kita tulis. Sehingga hasilnya tinggal yang ini dengan yang belakang. Ya, kita tulis. Nah, seperti itu. Lebih simpel ya. Nah, kalau udah seperti ini, ya. Kalau udah seperti ini, tinggal kita substitusikan aja. Ya. Karena bentuknya sudah sederhana ya. Artinya X yang ada di rumus ini kita ganti dengan 2. Sehingga ini kalau kita ganti angka 2 ya 2 ditambah 2 ya. Yang ini akar 2 ditambah 7 kemudian ditambah 3 ya. Bentuknya menjadi seperti ini. Nah, ya. Kemudian kita hitung 2 ditambah 2 ketemunya adalah 4 ya. Ya, 4. 2 ditambah 7 tapi di akar. 2 tambah 7 kan 9 ya. Akar dari 9. Akar 9 ketemunya 3. Ya, 3. Kemudian kita tambahkan dengan 3. Ya. 3 ditambah 3 ketemunya adalah 6. 6 dikalikan dengan 4. Ya. Ketemunya adalah 24. Itu hasil dari soal yang tadi. Ya. Jadi apabila dihitung kok hasilnya adalah tak tentu ya, maka kesimpulannya bisa diselesaikan dengan cara pemfaktoran atau mungkin dengan cara merasionalkan. Tinggal bentuk soalnya nanti seperti apa ya. Kalau akar berarti cenderung ke merasionalkan. Nah, caranya merasionalkan tadi harus dikalikan dengan sekawannya ya. Kalau yang bentuknya fungsi kuadrat berarti harus difaktorkan menggunakan cara memfaktorkan seperti yang ada pada materi persamaan kuadrat ya. Ya, untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa latihan soal ya. Ini saya sediakan beberapa soal. Nanti bisa kalian coba kira-kira untuk soal-soal ini nanti metode yang pas nanti menggunakan yang mana ya. Apakah dengan cara substitusi langsung ya. Substitusi langsung boleh digunakan apabila hasilnya pasti. Itu ya. Dan apabila hasilnya tak tentu, contoh yang tak tentu tadi 0 per 0 ya. 0 per 0 adalah tak tentu. Kalau hasilnya tak tentu, maka harus difaktorkan. Kalau bentuknya fungsi kuadrat ya. Kemudian kalau bentuknya akar berarti dirasionalkan. Caranya seperti itu ya. Silahkan nanti selamat berlatih ya. Semoga kalian bisa memahami dari materi yang saya sampaikan. Ada kurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.